Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Dalam dekade berikutnya, Si Hao mempelajari metode kuno abadi, mengintegrasikan metode dunia saat ini, dan kemudian menyempurnakan metodenya sendiri, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia ingin menyingkirkan masalah, ingin mengubah makhluk yang terkorosi oleh kegelapan kembali menjadi diri mereka yang sebenarnya. Dia membolak-balik kitab suci kuno abadi, misalnya, buku giok yang dia bawa kembali dari perjuangan antara 3.000 jenius provinsi di peninggalan kuno abadi, mempelajari rahasia roh penjaga. Terlepas dari ini, dia menyapu 9 surga 10 bumi, mendapatkan beberapa bagian metode kuno dari keluarga jin dan klan angin juga. Bersama dengan kekuatan tak tertandingi yang dia tunjukkan sekarang, semua klan ketakutan, beberapa klan besar menawarkan beberapa teks kuno mereka. Si Hao mempelajari roh penjaga, menemukan kekuatan kultivasi lain dari sistem immortal ancien. Akan memaksa, diperoleh dari kehidupan, mampu mendukung semua kehidupan juga. Si Hao menggunakan beberapa dekade waktu untuk memahaminya sepenuhnya, dan kemudian dia menelitinya lebih dalam, menciptakan beberapa metode. Dia bisa mengumpulkan kekuatan kehendak dunia untuk mendukung dirinya sendiri, bahkan melindungi warisan. Kemudian, 800 murid mulai bergerak, tidak hanya melatih pasukan, bertempur di semua lini, menebas makhluk kegelapan yang lolos dari jaring, mereka juga mulai menunjukkan metode kekuatan. Di bawah langit, murid-murid desa batu memimpin orang-orang dari semua klan, membawa pencerahan kepada makhluk kegelapan, membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Orang bijak Dao menjelajahi dunia, ini adalah orang-orang yang fokus untuk mengubah dan mencerahkan makhluk kegelapan. Semakin banyak sekte bergabung, mencoba mencerahkan makhluk kegelapan bersama-sama, membangun aula surgawi, kuil Daois, dan hal-hal lain di wilayah kegelapan. Ada orang-orang yang ditugaskan ke tempat-tempat itu, membaca kitab suci, menggunakan metode surgawi yang agung, menyebarkan ajaran, menyatakan kebenaran, berharap agar makhluk kegelapan bangun. Ini efektif. Meskipun mereka tidak dapat segera mengubah pikiran makhluk-makhluk itu dengan paksa, seiring berlanjutnya, apa yang mereka ketahui secara bertahap digulingkan. Akhirnya, sekte-sekte besar berusaha keras. Setelah bertahun-tahun ajaran, semuanya berkembang ke arah yang lebih baik. Sebagian dari makhluk kegelapan mulai percaya. Mereka sebelumnya terkorosi, sisi lain dari kebenaran sejarah terungkap. Selama proses ini, beberapa aula surgawi dan kuil-kuil Taois bangkit satu demi satu. Klan ini menemukan manfaat dari pengumpulan akan memaksa. Itu bisa membuat kita menjadi lebih kuat. Energi darah yang lama ini mengering. Umurku awalnya tidak banyak yang tersisa, tapi aku benar-benar bisa meminjam ini untuk hidup dalam jangka waktu lain. Bukan hanya daerah kegelapan di mana aula surgawi dan kuil Tao didirikan, bahkan daerah lain mulai menyadari hal ini. Di antara mereka, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun adalah Huang. Itu terus menjadi semakin sempurna, ini akan memaksa metode hebat dan hal-hal lain semua diedarkan darinya. Si Hao tidak membutuhkan metode ini. Di matanya, itu masih merupakan kekuatan eksternal. Jalan yang dia lalui adalah jalan Dao agungnya sendiri, tubuh sebagai benih, bukan meminjam barang-barang eksternal. Namun, meskipun dia tidak menyentuhnya sendiri, kekuatan akan tetap mengalir, membentuk cincin suci abadi di sekitar tubuhnya. Alasan mengapa berbagai pusaka besar tidak bisa mengelilingi Huang adalah karena kekuatan kehendak selalu melibatkan sumbernya. Sebagian besar dari kekuatan kemauan akan selalu memasok sumbernya. Ini cukup aneh, orang yang mendirikan ini sebenarnya memiliki keuntungan luar biasa seperti ini. Terlepas dari ini, prajurit desa batu secara pribadi merasakan manfaat dari kekuatan kemauan. Ketika mereka bergerak melalui dunia, mereka mendirikan banyak aula surgawi dan kuil-kuil Taois. Di istana-istana itu, hanya ada satu sosok yang ditahbiskan. Penampilannya sangat mirip dengan Si Hao, dan namanya persis Huang. Mu Qing, Zulin, dan lainnya bukan orang biasa. Ketika mereka berkonsultasi dengan sejarah,
mereka menemukan bahwa roh penjaga dari zaman besar terakhir benar-benar tidak sederhana. Setelah mengumpulkan kekuatan kehendak di bawah langit, mereka memperoleh kekuatan surgawi yang tak terbayangkan. Mereka tidak mau meneliti sumbernya, tetapi mereka tahu manfaat dari melakukan ini. Itulah sebabnya mereka tidak ragu-ragu untuk mendirikan aula surgawi dan kuil Tao sama sekali, menguduskan patung tubuh emas Si Hao di dalamnya. Selain itu, mereka mencari berbagai sekte, menginstruksikan mereka bahwa ketika mereka berkumpul akan memaksa, membangun istana raksasa, mereka semua harus menempatkan patung emas Si Hao di posisi paling tengah. Kakak, kita juga harus mengatur warisan kita sendiri. Ada begitu banyak dari mereka di dunia, sementara reputasi kami telah mengguncang dunia. Sudah waktunya bagi kita untuk mendirikan sebuah sekte. Mu Qing menyarankan. Mereka adalah kekuatan yang sangat kuat sekarang, tak terbendung, tapi disebut Stone Villagers sepertinya tidak tepat. Si Hao tidak terlalu peduli tentang ini, pikirannya tidak tentang masalah ini. Dia hanya ingin menjadi lebih kuat, karena dia tahu bahwa semua warisan membutuhkan kekuatan militer yang luar biasa di akarnya. Apa yang akan dia hadapi adalah makhluk yang paling kuat. Dia tidak memiliki musuh yang tersisa di 9 surga 10 bumi, dia tidak lagi peduli dengan tempat ini. Namun, Si Hao juga tidak menentangnya, membiarkan Mu Qing, Zulin, dan yang lainnya menangani masalah ini. Itu karena untuk membina kelompok orang ini, biarkan mereka menjadi kuat, dia seharusnya tidak membatasi mereka. Jika organisasi yang benar-benar efektif telah selesai dan matang, itu memang dapat diterima. Mengapa kita tidak menyebutnya pengadilan kekaisaran saja? Setelah mereka mendiskusikannya di antara mereka sendiri, semua orang membuat keputusan ini. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, diam-diam menerima ini. Semut tanduk surgawi membenamkan dirinya dalam kultivasi pahit. Si Hao sekarang sendirian, merasa semakin kesepian. Dia tidak bisa lagi melihat banyak orang dari masa lalu. Setelah menghela nafas, Si Hao keluar dari pengasingannya, menjelajahi alam yang lebih tinggi sendirian. Ini juga merupakan jenis kultivasi. Dia ingin menjelajahi dunia, mengalami beberapa hal di dunia fana, untuk sementara melupakan kultivasi. Beberapa tahun kemudian, ketika Si Hao berjalan melalui tanah kegelapan, dia menemukan makhluk yang sangat kuat. Dia ingin membunuhnya, tetapi pada akhirnya, dia terkejut. Ketika mereka bertemu lagi, itu sebenarnya adegan ini. Orang itu sama sekali tidak mengenalinya, karena dia jatuh ke dalam kegelapan. Mo Sang adalah jenius warping surga klan laut dari alam bawah, seseorang yang bertempur hebat melawan Si Hao di sarang Kunpeng, bersaing memperebutkan keberuntungan alami. Dia akhirnya memasuki alam yang lebih tinggi. Setelah bertahun-tahun, dia tidak melihatnya lagi. Si Hao tidak pernah menyangka dia telah berubah menjadi makhluk kegelapan. Si Hao tidak memberikan pukulan mematikan. Meskipun mereka berdiri melawan satu sama lain, mereka masih kenalan lama. Dia secara pribadi menyingkir, menyerahkannya kepada Mu Qing dan yang lainnya. Setelah 200 tahun berlalu, aku tidak bisa berbalik. Banyak hal dari masa lalu tidak akan kembali. Si Hao berkata dengan tenang. Kemudian, dia melanjutkan jalannya. Beberapa dekade kemudian, di sebuah kota raksasa, dia tiba-tiba menemukan sepasang wanita muda. Mereka cukup cantik, terlihat cukup akrab, memberinya perasaan aneh. Wanita-wanita itu juga memandangnya, penampilan mereka sebenarnya sama persis, kembar. Mereka mengungkapkan keterkejutan, kegembiraan, penyesalan, kekecewaan, dan emosi yang rumit. Kalian berdua mengenaliku. Sekarang, banyak kuil Daois dan aula surgawi memiliki sosok emasmu. Meskipun buram, itu masih bisa dikenali. Kamu adalah Huang, juga disebut Si Hao, dari desa batu alam bawah, kan? Kedua wanita itu tidak hanya mengenalinya dari patung. Si Hao berpikir sebentar, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Setelah bertahun-tahun, berbagai sekte semua memiliki potretnya, diakui tidak terlalu aneh. Namun, mengapa ekspresi keduanya tampak begitu rumit? Si Hao berpikir sebentar. Dari si kembar yang dia temui dalam hidupnya,
hanya pasangan yang dia temui ketika dia masih muda yang meninggalkan kesan terdalam. Saat itulah dia masih di Stone Village, mereka datang dari Cloud Heaven Palace dari gurun besar. Pada saat itu, harta gunung muncul, menarik semua kekuatan di sekitarnya, mencari di sekitar desa batu. Gadis-gadis kecil itu sebelumnya mengikuti kakek mereka, cocok dengan si Hao. Mereka bahkan membicarakan jenis susu binatang apa yang paling enak. Pada akhirnya, selama kekacauan besar di alam bawah, orang-orang dari Cloud Heaven Palace meminjam formasi kuno untuk memasuki alam yang lebih tinggi, sehingga memutuskan hubungan mereka. Mereka tidak pernah bertemu lagi setelah itu. Ini kalian berdua, indera surgawi si Hao tajam, mampu secara instan memulihkan diri mereka yang lebih muda melalui struktur tulang dan daging mereka. Dia menemukan bahwa itu benar-benar mereka dengan kaget. Ini benar-benar dunia kecil. Setelah bertahun-tahun, mereka benar-benar bisa bertemu lagi. Itu benar-benar kamu, anak kecil yang minum susu binatang. Kedua saudara perempuan itu tertawa, mengingat kejadian di masa lalu. Mereka benar-benar merasa sulit untuk percaya bahwa anak dari saat itu benar-benar tumbuh sejauh ini. Namun, mereka tahu bahwa seharusnya tidak ada kesalahan. Setelah bertahun-tahun, mereka selalu mendengar cerita ajaib tentang Huang, mengetahui latar belakangnya. Mereka mulai berbicara tentang pengalaman mereka selama tahun-tahun ini. Si Hao mengobrol dengan mereka untuk waktu yang lama, tinggal di kota ini selama beberapa hari. Dia membantu mereka dengan beberapa pertanyaan tentang kultivasi mereka, mengobrol tentang hal-hal lama, kedua belah pihak sangat tersentuh. Apakah kita bisa bertemu lagi? Ketika mereka berpisah, kedua saudara perempuan itu agak enggan. Jika ada karma, kita akan bertemu lagi. Si Hao tersenyum, melambaikan tangan. Dia meninggalkan dunia sekuler selangkah demi selangkah. Dia bahkan merasa bahwa tindakannya beberapa tahun terakhir ini dilakukan di bawah dorongan naluriah, untuk menyelesaikan masalah dengan orang-orang dan masalah dunia ini, untuk mengucapkan selamat tinggal. Si Hao kembali ke alam bawah, menantang batasnya sendiri dengan bantuan penguasa wilayah terlarang. Darah kegelapan telah lama dipelihara, bahkan ada satu set daging yang identik dengan miliknya di wilayah terlarang ini, di dalamnya beberapa darah evolusi ultra terbentuk dari benih kegelapan. Hong! Si Hao bertarung melawan dirinya sendiri di sini. Dia memisahkan sebagian dari roh primordial, memasuki tubuh kegelapan itu, secara bertahap merusak dirinya sendiri. Ini adalah jenis tantangan hidup dan mati. Jika dia kalah, maka dia akan jatuh ke dalam kegelapan. Selama beberapa dekade, si Hao meraung, bertarung tanpa henti. Itu terlalu berbahaya, bahkan penguasa wilayah terlarang tidak berani membiarkannya pergi jauh-jauh. Dia berhasil selama fase pertama, melawan korosi kegelapan. Namun, semuanya berhenti. Tuan wilayah terlarang menghancurkan tubuh dan darah evolusi ultra, tidak membiarkannya terlibat sepenuhnya. Cukup, bahkan jika itu kematian, itu harus berada di medan perang masa depan. Jenis pengujian ini terlalu berbahaya, pada dasarnya meminta kematian. Kami tidak bisa melanjutkannya. Tuan wilayah terlarang berkata. Sekarang, si Hao telah berkultivasi hingga 300 tahun. Di dunia ini, sulit untuk menemukan kondisi untuk meredam dirinya sendiri. Keabadian yang hancur tidak keluar, bersembunyi, tidak ada yang bisa dia lakukan juga. Senior, aku ingin pergi ke dunia bendungan. Kata si Hao. Dia merasa seperti dia sekarang bisa berangkat, berbagai aspek semuanya telah matang. Baik, Tuan Wilayah Terlarang mengangguk, setuju. Tuan Wilayah Terlarang setuju untuk membawanya ke dunia bendungan. Si Hao merasakan ketakutan dan keinginan terhadap tempat itu. Dia ingin pergi ke sana, tetapi juga agak khawatir. Jika bukan karena dia tidak punya pilihan, dia tidak akan mau pergi ke sana. Kamu ingin membawa yang lain. Tuan wilayah terbatas mengerutkan kening. Ini adalah permintaan si Hao, bahwa dia tidak ingin pergi ke sini sendirian, tetapi bahkan ingin membawa keluarganya bersamanya, ingin membawa beberapa orang dari desa batu bersamanya, minta mereka mengikutinya dan memahami Dao. Tempat itu luar biasa, memiliki terlalu banyak rahasia.
Jika seseorang benar-benar dapat memperoleh beberapa keuntungan dari tempat ini, itu pasti akan membantu mereka selama sisa hidup mereka. Namun, itu benar-benar sangat berbahaya. Si Hao sebelumnya pergi ke sana. Lupakan hal-hal lain, hanya jurang petir di sana sudah cukup untuk membuat mata orang menjadi merah. Ada kolam petir yang muncul satu demi satu. Saat itu, dia telah menaklukkan satu, memberinya manfaat luar biasa. Tentu saja, perbedaan antara hidup dan mati hanyalah satu pemikiran. Lagi pula, di dunia bendungan ini, ada mayat abadi sejati. Mereka terlalu menakutkan, satu kesalahan dan mereka akan mati dengan menyedihkan di sana. Anda harus memikirkan semuanya dengan jernih. Tempat itu bukanlah tanah suci, tapi tempat yang sangat berbahaya. Ini bukan tempat yang bisa didapatkan oleh siapa saja. Jika ada bahaya, bahkan tubuh dan jiwamu akan hancur. Tuan wilayah terlarang memperingatkan. Saya tidak akan menuju ke sisi lain bendungan, saya akan berhati-hati. Kata si Hao. Tuan wilayah terlarang tidak mengatakan apa-apa lagi, memberinya waktu, membiarkan dia membuat persiapan, jelas membiarkan dia memilih siapa yang akan dibawa bersamanya. Mu Qing, Zulin, Si Zong, kalian semua, kembalilah. Si Hao memanggil mereka ke desa batu, meminta mereka untuk segera kembali. 800 pemimpin murid prajurit harus menahan diri. Dia akan membiarkan mereka memahami Dao di sana. Terlepas dari ini, naga merah tua juga tidak bisa melarikan diri. Si Hao kemudian pergi ke alam yang lebih tinggi untuk mencari semut bertanduk surgawi, minta dia mengikuti mereka juga. Tanah yang paling berbahaya adalah apa yang cocok untuk individu yang kuat untuk meredam diri mereka yang sebenarnya. Bawa Cao Yuseng juga. Si Hao berpikir sebentar, dan kemudian mengatakan ini. Cao Yuseng tidak menuju ke domain abadi, masih di 9 surga 10 bumi. Selain itu, si Hao tahu bahwa dia sedang tidur di tanah kuno tertentu, tepatnya di mana dia menggali anjing kecil itu. Awalnya, dia tidak ingin mengganggunya, tetapi sekarang, dia merasa membiarkannya tidur seperti ini terlalu pasif. Mungkinkah dia benar-benar harus mengubur dirinya sendiri sebelumnya? Tidak jauh dari sana, naga merah berjalan dalam wujud manusia, membawa kolam petir di tangannya. Kepalanya saat ini diturunkan, mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada 3 makhluk di dalamnya, terlihat sangat mirip dengan naga sejati. Semuanya adalah sumpit yang panjang, berenang dalam cahaya kilat. Roh petir. Mereka dilahirkan dalam kesusahan kilat, melahap listrik, menelan cahaya guntur. Ini adalah hal yang tak terbayangkan, penampilan mereka sangat mirip dengan naga sejati, ganas dan kuat, tidak takut akan hukuman surgawi. Ini juga beberapa makhluk yang akan dia bawa. Ada jurang petir di dekat dunia bendungan. Dengan melepaskan 3 roh petir di dalamnya, itu paling cocok untuk pertumbuhan mereka. Setelah bertahun-tahun berlalu, meskipun budidaya 3 roh petir selalu maju, itu tidak secepat yang mereka bayangkan. Alasan utamanya adalah karena lingkungannya tidak begitu bagus. Benda ini terlalu berharga, berapa banyak dari mereka yang bisa muncul dalam satu era besar. Ini awalnya adalah sesuatu dari keluarga Wang yang berumur panjang. Saat itu, ketika dia berada di kota Kaisar Desolate Border, klan ini berkomplot melawan si Hao ketika dia menghadapi kesengsaraan, melepaskan roh petir. Pada akhirnya, mereka malah ditundukkan oleh si Hao. Mereka benar-benar mirip dengan klanku. Naga merah berkata sambil menghela nafas. Ada desas-desus bahwa makhluk-makhluk ini bukan milik alam fana, bahwa mereka memiliki asal-usul lain, memasuki dunia manusia melalui hukuman surgawi. Ada desas-desus bahwa ini mungkin menyentuh sumber naga sejati, mungkin roh petir terkait dengan naga sejati. Jika kondisinya memungkinkan, mereka bisa berubah menjadi naga. Di Stone Village, seekor kupu-kupu beterbangan. Seekor kupu-kupu surgawi emas berkibar dari 9 naga yang menarik peti mati, mengepakkan sayap surgawi, membawa hujan cahaya keemasan, sangat misterius. Ini adalah kupu-kupu kaisar. Selama tahun-tahun ini, kadang-kadang bangun dan kadang-kadang tidur. Sebagian besar waktu, itu tetap di desa batu, tidak berkeliling.
Kaisar kupu-kupu memperoleh manfaat luar biasa, yang sebelumnya menghadapi bangkai daging kupu-kupu Kaisar Domain Dao Abadi dari era besar terakhir, mendapatkan esensinya. Manfaatnya terlalu besar. Tidak hanya jejak warisan, ada juga hadiah darah esensi. Bagaimana mungkin itu mencerna semua itu sebelumnya? Hanya dengan tidur dan perlahan-lahan mengekstraksi esensi itu menjadi mungkin. Itulah mengapa ia tidur untuk jangka waktu tertentu, lalu bangun untuk jangka waktu tertentu, terus-menerus mengulangi siklus ini. Sekarang, kupu-kupu kaisar juga dipanggil oleh Si Hao, itu harus mengikutinya. Secara komparatif, kaisar kupu-kupu masih lebih baik. Ada orang lain yang tidur lebih nyenyak, tepatnya di Finstrike Stone, tidak menunjukkan aktivitas apapun setelah sekian lama. Hal utama adalah bahwa bahan batu yang ditelannya terlalu menantang surga, misalnya batu primal chaos, batu dunia, batu semua metode, dan hal-hal lain. Mereka semua adalah bahan abadi, sulit bahkan untuk orang abadi sejati untuk mendapatkannya. Di masa lalu, Si Hao tidak pelit, membiarkannya memakan semua bahan batu terbesar itu. Itu adalah waktu. Kelompok ini berkumpul, mengikuti Si Hao, bersiap untuk menuju ke tempat penguasa wilayah terlarang itu. Cao Yuseng sepertinya belum sepenuhnya bangun, ekspresinya kabur, sedikit tidak percaya atas transformasi yang terjadi dalam 2 abad terakhir. Ketika dia dibawa keluar dari tempat pemakaman, dia hanya tercengang. Kamu menyapu dunia, setelah membunuh 5 makhluk agung, kamu bahkan membunuh makhluk abadi yang hancur. Setelah sekian lama berlalu, dia masih bertanya dari waktu ke waktu, merasa ini sulit dipercaya. Gemuk, sudah berhenti tidur. Jika kamu terus tidur, kamu benar-benar akan kehilangan kecemerlangan terakhir dari era yang hebat ini. Semut bertanduk surgawi berkata, persis. Bahkan jika kita tahu kita akan jatuh dalam pertempuran, itu lebih baik daripada mati saat tidak sadarkan diri dalam tidurmu. Naga merah, Muking, dan yang lainnya semua mengangguk. Di wilayah terlarang, tembok yang rusak ada di mana-mana, pemandangannya sunyi dan sepi. Wilayah ini terlalu sepi. Si Hao, semut bertanduk surgawi, Muking, dan yang lainnya berdiri di sini tanpa bergerak, diam-diam menunggu untuk berangkat. Tuan wilayah terlarang tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya melepaskan desahan ringan. Di dalam wilayah terbatas yang sangat besar ini, bumi besar mulai pecah, bergemuruh dengan kebisingan. Sejumlah besar tanah dan batu mulai pecah. Kemudian, pola formasi muncul satu demi satu, terjalin seperti rantai dalam kegelapan, menyala dan berkilauan. Ini adalah formasi kuno, beristirahat tepat di bawah wilayah terlarang. Jika kamu pergi, dalam 100 tahun, tidak ada cara untuk kembali. Ini adalah sesuatu yang kalian semua perlu pikirkan dengan jelas. Tuan wilayah terlarang berkata dengan tenang dan acuh tak acuh, melakukan peringatan terakhir. Pikiran Si Hao melonjak. Dia harus berjuang di sana selama 1 abad, jika mereka tidak bisa bertahan, mereka hanya bisa mati di sana. Tidak ada yang pergi, sudah tidak ada yang melihat ke belakang sejak lama. Mereka semua merasakan urgensi, ingin bangkit, memahami jalan Dao Agung yang menjadi milik mereka di sana. Alasan mengapa Si Hao menyuruh mereka mengambil risiko, membawa mereka, adalah karena dia sudah melihat bahwa dunia ini mengering, memasuki zaman tanpa budidaya. Banyak orang benar-benar mencapai ujung jalan mereka, kehilangan kesempatan untuk mencapai Dao. Dia ingin membawa mereka ke sana untuk mengubah lokasi, mencari kesempatan untuk mencapai Dao. Hong Long. Di tanah, pola formasi terjalin seperti besi cair, menjadi semakin intens. Pada akhirnya, suara keras dilepaskan, membentuk formasi raksasa, muncul di kehampaan, membungkus semua orang. Ci. Sementara ditemani oleh kabut abadi dan cahaya kekacauan utama, kekosongan itu terkoyak, menembus. Semut bertanduk surgawi, Muking dan yang lainnya semua ketakutan. Kekuatan formasi ini terlalu besar. Apakah ini akan menembus dunia besar? Mereka merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu mulai bergeser, ruang berubah, sungai panjang waktu muncul di udara. Dunia yang hancur naik dan turun satu demi satu,
naik dan turun seperti lautan. Apakah ini nyata? Mereka bertanya-tanya apakah mereka mengalami ilusi. Tuan wilayah terlarang menghela nafas, berubah menjadi setengah tengkorak seputih salju, mendarat di tanah. Dia memiliki terlalu banyak penyesalan, merasa melankolis. Saat itu, dia berangkat tepat dari tempat itu, tubuhnya sekarat dan daunnya menghilang pada akhirnya, hanya tersisa yang tidak memudar. Ada terlalu banyak hal yang terkait dengan dunia bendungan itu di masa lalu. Hong Long. Tubuh Si Hao dan yang lainnya semuanya bergetar hebat. Dalam fragmen waktu, ketika alam semesta yang hancur berubah, mereka naik ke langit, meninggalkan wilayah terbatas. Segera setelah itu, mereka memasuki bumi kuno yang misterius. Dong. Dunia runtuh, makhluk abadi menangis dan iblis menangis, matahari dan bulan terbit dan tenggelam. Langit dan bumi dibuka untuk pertama kalinya. Selama proses ini, mereka mengalami terlalu banyak adegan menakutkan. Mereka mencapai tujuan mereka. Tempat ini suram, juga cukup menakutkan. Mereka semua menabrak tanah, memecah kesunyian, membuat bumi bergetar hebat. Kami tiba, justru tempat ini, kata Si Hao. Dia yakin bahwa saat itu, dia datang ke sini bersama San Zhang dan Shen Ming. Itu terlalu sunyi, bahkan kurang sedikit suara. Itu sangat gelap, seolah-olah mereka tiba di batas alam semesta, melihat kebenaran abadi yang sunyi dan hancur. Pada saat itu, rambut halus semua orang berdiri. Untuk beberapa alasan, mereka secara naluriah merasakan bahaya, menyadari bahwa mereka akan mati di sini jika mereka sedikit ceroboh. Di depan, ada bendungan, sangat besar dan luas, beristirahat di sana, menghalangi pandangan mereka. Benar-benar abadi. Mereka baru saja tiba di sini. Selain Si Hao, semua orang terkejut. Mereka melihat sosok buram tergantung dari bendungan, aura yang dilepaskannya membuat tubuh mereka terasa seperti meledak. Mayat abadi sejati, itu tergantung di bendungan misterius begitu saja, seolah-olah merangkak keluar dari sisi lain itu. Ketika Si Hao memfokuskan pandangannya, tubuhnya menjadi dingin. Dia bahkan lebih terkejut daripada mereka, karena bertahun-tahun yang lalu, ketika dia datang dengan San Zhang dan Shen Ming, mayat ini tidak ada di sana. Mereka menemukan beberapa sisa kerangka saat itu, darah abadi mengalir, aura abadi menyelimuti udara, tetapi mereka tersebar di tempat lain, yang ini tidak ada di sini sebelumnya. Ada satu yang merangkak keluar dari sisi lain dalam 200 tahun terakhir. Alis Si Hao berkerut dalam, merasakan beratnya masalah ini. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.